Halo, sehat semua? Masih siap mendengarkan apa pidato saya? Meskipun nanti isinya tidak menjawab semua permintaan Ketua Panitia dan seluruh pendeta. Benar? Ikhlas? Kalau ikhlas maka saya akan kok berbicara apa adanya. Baik, yang saya hormati Ibu Pendeta, Ibu Rosidawati Syarturi, makasih Ibu hari ini ketemu. Mudah-mudahan ketemu akan membawa suatu kebahagiaan buat kita semua. Orang yang sering bersilaturahmi, yakinlah rezekinya akan lebih banyak. Kalau kita diam di rumah saja, kita tidak punya teman. Kalau sering kita keluar, kita akan bisa bersilaturahmi. Tapi positif dan negatif pasti ada. Positif yang kita ambil, kita banyak teman, banyak peluang dan banyak ilmunya. Sehingga apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan yang terbaik buat kita. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Bapak Semamora, terima kasih. Para majelis gereja, HKI, Kuliah Kristen Indonesia, betul Bu ya? Kalau bahasa Indonesia katanya gereja Kristen Indonesia. Tambah ilmu hari ini Bapak Ibu sekalian. Hadir bersama kita para pematua gereja HKI Batu Aji dan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Saya terima kasih pagi hari bisa hadir di Kecamatan Sagulu, Kelurahan Sagulu Kota dan Kampung Ibu Bapak. Hari ini kita hadir, saya terima kasih banyak, ramai sekali jamaahnya. Mudah-mudahan satu saya titip kepada kita. Coba tanya pada diri kita, kenapa Tuhan menghidupkan kita? Kalau itu kita sudah paham, menurut saya hati dan jiwa kita akan bersih. Tapi kalau kita masih belum situ, sulit untuk kita membersihkan diri kita, Ibu Pendeta. Kalau tahu kita kenapa Tuhan hidup kita, maka kita akan membuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Ajaran agama itu yang kita anut. Agama kita tentukan sendiri. Kalau usah kita berdiri yang begini, berkanan begini, tegak hati kecil kita saja. Kalau kita yakin yang menghidupkan kita Allah, maka kita ikuti. Kenapa Allah menghidupkan kita? Sama Ibu Bapak sekalian. Kenapa Tuhan menghidupkan Bapak sekalian? Tanya pada diri kita. Supaya dalam saya membangun Kota Batam yang kita cintai, ini betul-betul sempurna. Tidak ada sempurna yang lain kecuali ajaran agama. Ilmu dunia hanya kita ikuti, tidak akan lepas dari ajaran agama. Ini kenapa saya sampaikan Bapak sekalian, karena hari ke depan ini kalau tidak kita terapkan kembali kepada anak cucu kita, ini satu waktu akan jadi masalah besar. Ibu Bapak sekalian, pemerintah lagi mencanangkan 100 tahun Indonesia merdeka akan jatuh pada tahun 2045. Itulah Indonesia emas, kata pemerintah hari ini. Tapi kata pemerintah selanjutnya kita tunggu. Silih berkati pemerintah, seharusnya ini menjadi acuan kita menyelesaikan supaya 100 tahun Indonesia emas betul-betul emas yang kita dapat, bukan sebaliknya. Kalau itu yang kita mau, maka tadi awal saya sampaikan bahwa kita tanya pada diri kita, kenapa Tuhan menghidupkan kita, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita, supaya nanti 2045 akan sempurnalah Republik Indonesia, khusus Kota Batam yang kita cintai. Kota Batam lagi kita berbenah, kita bangun semua. Saya hanya mendaftarkan sampai 2029 saja. Kota Batam ini sudah menjadi satu kota modern. Modern dari apa? Dari seluruh infrastruktur yang harus kita bangun oleh pemerintah, supaya kita bisa bersaing dengan tetangga sebelah kita. Kita mengakui hal ini, kita jauh ketinggalan. Kenapa kita ketinggalan? Karena yang pertama,
kita tak tahu tujuan hidup kita. Kedua, kita menyia-nyiakan hidup kita karena kita tidak tahu tujuan hidup kita. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, ibu bapak sekalian, maka kita akan mengatur ritme kehidupan kita supaya mana bagian kita menyiapkan akhirat, mana bagian dunia. Hari ini kita bicara dunia. Apa yang mau kita bangun? Harus semua kita bersatu. Tidak boleh hanya saya pemerintah, tapi semua rakyat Kota Batam, termasuk para jemaat Bulia Kristen Indonesia juga wajib membangun Kota Batam yang kita cintai. Saya tinggal 2 tahun lagi Bapak Ibu sekalian. 2 tahun ini cukup singkat. Apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan. Salah satu, saya hari ini berusaha membangun bagaimana seluruh jalan aksesnya harus selesai. Karena saya tidak tahu ke depan siapa yang akan jadi wali kota. Kenapa? Apakah yang wali kota akan meneruskan kepemimpinan saya hari ini? Saya juga tidak tahu. Karena namanya sesuatu yang belum terjadi, kita manusia hanya bisa memperkirakan. Tapi keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggal 2 tahun ini Bapak sekalian, saya mengajak kita semua bersatu. Karena niat tulusnya dalam hati kecil saya hanya ingin berbuat bagaimana rakyat Kota Batam Provinsi Riau bisa menikmati hasil pembangunan saya sehingga ekonominya bisa lebih baik dari sekarang ini. Ada 4 hal ibu bapak sekalian, para jemaat yang saya hormati dan muliakan. Yang pertama adalah membangun Bandara Nabi. Bandara ini akan selesai pada tahun 2025 dengan membangun satu terminal baru dan merombak terminal 1 yang lama. Akan sempurna sekali ibu bapak sekalian. Apakah Bapak terbaik uangnya dari mana? Kalau dari APBD tidak mungkin Bapak Ibu. Kita tidak punya uang sebanyak itu. 6,89 triliun untuk merombak bandara itu. Itu pun masih klasifikasinya di bawah menengah. 1 meternya hanya sekitar $1.500 US. Kalau kita menuju Singapura itu 1 meter $5.000 US. Kalau kita menuju Korea itu hampir $8.000 US nilai harganya. Kita 1.500 saya sudah bagus. Kenapa ini saya kejar Bapak sekalian? Lagi-lagi saya sampaikan, saya tidak tahu pengganti saya nanti mau membangun apa tidak. Lebih bagus saya ambil duluan, saya selesaikan ini. Kalau ini selesai ibu bapak sekalian, ini Kota Batam akan menjadi suatu kota tujuan orang untuk transit. Karena letak geografis Kota Batam tidak jauh dari Singapura, di atas Jawa jauh sekali Bapak sekalian. Orang lebih bagus ke Batam daripada ke Jakarta. Kenapa? Kalau dia ke Batam, dia bisa ke Singapura, dia bisa ke Malaysia, bisa ke Thailand, bisa ke India, bisa ke China, dia bisa semua. Kalau dia sudah masuk ke Jakarta jauh sekali Bapak Ibu sekalian. Maka letak posisi strategis harus kita ambil. Dan saya sebagai pimpinan daerah, baik wali kota dan kepala di Batam, saya coba mengambil momentum itu. Yaitu bandara harus segera kita bangun. Saya dilantik, saya kepala di Batam, harus saya dibangun di bawah sekalian. Bapak Ibu mohon maaf, saya cerita agak bukan masalah agama, harus saya ada lagi sedikit. Karena mungkin Bapak Ibu tidak akan dapat ilmu ini. Karena ilmu ini hanya ada di Haji Mamuri sebagai kepala BPBD dan wali kota Batam dan Indonesia. Kalau soal izin nanti ibu sebut pendeta sekarang. Ibu Pendeta Rosidawati Sianturi. Urusan beliau sama pendeta lain. Tapi urusan pemerintah ada di saya. Ini Bapak Ibu perlu tahu. Karena ada sisi ekonomi buat Bapak Ibu sekalian. Hidup kita ada susah ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadir di sini bukan berarti Bapak Ibu tidak bicara ekonomi. Tapi karena ini ada panggil Tuhan untuk Bapak Ibu hadir di sini pada pagi hari ini. Coba kalau tak ada panggil Tuhan pasti Ibu lagi mencari rezeki di luar. Betul? Maka karena panggil Tuhan ini nomor 1, rezeki nomor 2. Tapi rezeki yang kita mau cari adalah rezeki yang cukup untuk kehidupan kita dunia. Kita tidak akan bisa beribadah kalau ekonomi rumah kita terganggu. Betul? Apalagi bapak-bapaknya ini baju ibunya kayaknya. Bapaknya lagi pusing. Kalau tak cukup ibunya gini-gini aja ya. Betul? Karena saya juga punya istri. Meskipun waktu dulu sama ibu. Kalau tak cukup dapur, ngobrolnya bisa 2 jam. Betul? Bapak sekalian. Tapi kalau cukup akan ngomel semua hidup Bapak sekalian. Maka ekonomi harus kita bangun. Maka saya coba membangun bandara. Kalau ini selesai, orang akan gampang masuk Kota Batam melalui udara. Tapi akan berhenti di bandara. Setelah bandara dia mau kemana? Ini bagi kita semua.
Tentu dia akan turun dari bata, akan meninjau seluruh kota Batam. Pertanyaannya, jalannya sudah sempurna apa belum? Maka tadi Bu Hojani menyampaikan bahwa ada bundaran besi, ada bundaran Batu Haji. Padahal jalan depan ini, perkiraan saya 2029 sudah terbuka 5 lajur semua, kiri 5 lajur dan kanan 5 lajur, sehingga Kecamatan Sagung Batu Haji sudah menjadi satu kota, Bapak. Kalau sudah jadi kota, orang datang kota Bapak akan semua ke sini. Kalau semua ke sini satu waktu, kita semua dan mereka yang hadir, apabila ada satu masalah di pribadi kita tidak bisa kita selesaikan, pasti larinya ke agama, pasti larinya ke gereja, pasti larinya ke ibu pendeta, pasti larinya ke ulama sekalian, akan konsultasi. Maka Batu Haji Sagulung harus menyiapkan itu, karena kita semua termasuk diri saya, kalau saya lagi satu waktu tidak bisa memutuskan sesuatu, pasti larinya ke sholat Bapak Ibu sekalian. Untuk kita minta petunjuk dari Tuhan, apa langkah yang tepat saya ambil untuk umat manusia yang beraneka ragam. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, dan ada semua. Sehingga keputusan saya ambil tidak menyakitkan hati seluruh warga kota Batam yang berkaum suku ini, Bapak Ibu sekalian. Maka agama ini menjadi nomor satu. Ibu Pendeta, jalan terus. Kita akan dukung sepenuhnya karena saya sangat suka dengan umat yang beriman. Saya mengambil satu keputusan meskipun karena menyakitkan hatinya, karena dia beriman pasti dia akan berbicara. Ini sudah kemauan Tuhan. Meskipun hatinya sakit betul, termasuk jalan ini. Ada gedung serbaguna, kalau saya putuskan tidak bisa dipakai karena seluruh zaman imannya kuat, maka keputusan saya bisa diterima. Tapi kalau sebaliknya, saya bisa memutuskan bahwa ini bisa digunakan untuk jemaat HKI Kecamatan Sagulung, maka hati Bapak Ibu akan senang sekali, betul. Menjadi tim sukses pun tidak akan tanggung tangan, betul. Untuk menjadikan Haji Maruri Gubernur Kepri, insya Allah depan mata sudah. Apalagi istri Haji Maruri menjadi wali kota Batam. Generasi penerus pembangunan kota Batam tidak perlu saya ragukan lagi, maka 2029 pembangunan kota Batam akan sempurna menjadi satu kota modern. Karena seorang pemimpin bisa mengayomi yang di bawah, maka proses perencanaan akan berjalan lancar. Jadi bukan saya bilang Bapak Ibu khas orang lain, tidak. Siapa saja boleh. Tapi apakah orang yang bisa saya kendalikan? Walau kita suami istri saja karena berkelana ibu, betul Ibu Pendeta. Meskipun Ibu Pendeta sering lain juga nih Pak, nggak bisa dipungkiri itu tadi Tuhan. Bagaimana sikap seorang laki, bagaimana sikap seorang perempuan. Perempuan perasaannya terlalu kuat, jadi susah Bapak sekalian. Betul Ibu Pendeta. Laki-laki logikanya terlalu tinggi, perempuan yang logikanya nggak mau Pak. Betul Ibu. Kalau dia perasaan sudah sakit, tak betul atau tidak, tak sakit hatiku gara-gara itu. Itu pemberian Tuhan Ibu. Maka perasaan perempuan itu 9, laki-laki cuma 1. Maka laki-laki itu lebih ganas dari perempuan karena tak punya perasaan, betul. Betul Pak. Itu dalam agama. Tapi perempuan logika cuma 1. Betul. Kita logika banyak Pak. Maka kerja lebih betul sebenarnya laki-laki. Perempuan yang tersinggung. Karena laki-laki pasti gunakan logika. Apa yang ada? Itu dalam agama mereka. Kata-kata yang betul Pak. Saya punya istri, kadang-kadang ngomong, kita anggap itu tidak pas, tapi karena perasaan itu sudah keluar, terpaksa lagi kita bilang, betul lagi. Sama ya laki-laki. Bapak tanya pada diri Bapak, saya ngomong ini, tanya pada diri Bapak sekalian. Sering tak Bapak lakukan ini? Hampir semua laki-laki sama Pak. Karena kita tak boleh ribut-ribut, itu pendeta, ya Pak. Ya Pak ya? Daripada itu Bapak kita beli kopi, udah udah betul aja gitu ya. Meskipun nanti setelah pulang baru kita luruskan. Tunggu hatinya udah dingin, perasaannya sudah netral, baru kita sampaikan. Yang betul ini loh.
Jadi Bapak Ibu kita balik lagi. Ya Bapak Ibu, bandara ini akan selesai pada tahun 2025. Jalannya akan saya selesaikan, meskipun saya tak wali kota lagi, perencanaan dan regulasi sudah saya siapkan. Di era saya, rencana detail tata ruang Kota Batam sudah selesai, termasuk mungkin jalan ini. Maka kalau ini ingin dirubah, maka harus kita rubah kembali. Tapi hari ini saya tidak kasih jawaban. Saya akan berangkat umroh Bapak Ibu pada tanggal 10 ini. Nanti saya kembali tanggal 23. Kalau boleh 25, saya minta ketua panitia sudah bisa ketemu saya di BD Batam. Saya akan buka peta Kota Batam. Kira-kira apa solusinya? Yang mana tahu setelah kembali dari Arab ada terbuka atas doa Bapak Pendeta dan Bapak Ibu sekalian. Apalagi tadi sampaikan dukung Haji Panji Gubernur, suaranya meriah sekali. Tapi sekali Bapak Ibu sekalian. Betul? Sambung lagi. Haji Panji jadi wali kota terbuka semua. Tapi jangan lupa, Mordani, Dewanti juga dari DPRD dari Partai Nasdem. Dan bakal Pak Kasih juga ada tanya di mana. Ini langsung oleh Bapak Ibu sekalian. Masuk DPRD, masuk DPRD, kita jadi. Pak sudah kemana-mana itu, tapi takdir buat saya. Tapi mudah takdir 2024 berpihak kepada dia. Kan lebih enak Pak. Nyatanya beliau para pendeta, saya tidak tahu yang pendeta kemarin. Buku saya kedua jam beliau. Yang bawa adalah Perjani. Tamu saya seabad-abadnya Bapak. Kepala sudah mulai sakit dari pagi asli kursi tamu, kerjanya meninggal ini. Tapi kan tugas saya terima saja. Terimanya di lift seperti Bapak saya lihat. Karena sudah mau masuk maghrib rasa waktu ya. Tapi meskipun maghrib hanya 5 menit, hasilnya positif. Saya bisa hadir. Jadi ibu bapak sekalian, bandara selesai, jalan selesai. Kenapa jalan ini saya buka semua? Karena saya ingin ada pemerataan ekonomi di Kota Batam. Tidak boleh hanya Batam Kota, Pak. Tidak boleh tempat tinggal saya Batam Kota saja, Pak Adil. Karena sana menengah ke atas semua. Jadi kehidupan kita menengah. Mungkin bahkan ada di bawah. Maka bagaimana mengarah ke sebuah dana Kota Batam bisa masuk sini adalah satu akses jalan harus kita buka. Maka bandara itu saya buka, tapi jalan kita buka 5 lajur semua sampai ke ujung-ujung. Supaya nanti Bapak Ibu maaf, yang mungkin hobinya kuliner, orang akan bisa makan di sini. Maka Ibu siapkanlah tempat kuliner supaya kalau bisa Allah izinkan, Tuhan mengizinkan bisa 40 juta pada tahun 2029 nanti. Maka Kota Batam sudah kota modern sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau Jakarta Pak, jumlahnya datang Jakarta ada berapa juta? Kita hari sudah 2 juta. Orang asing yang terbesar di Republik Batam Bapak sekalian ada di sini. Di mana? Pak. Kita nomor 2 hari ini, Bali nomor 1. Tapi kalau bandara selesai jalan selesai, kita akan jadi nomor 1. Karena pulau-pulau yang adanya akan saya jadikan dulu tempat wisata Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena orang yang sudah hidupnya melewati menengah ke atas, dia akan kembali kepada posisi awalnya dulu. Sama seperti hari ini. Saya apa yang belum saya kenali, apa yang belum saya lihat, semua sudah saya lihat sekalian. Dari yang paling atas sampai ke bawah. Rupanya ada titik jenuhnya, Ibu Pendeta. Titik jenuhnya yang pertama pasti ingin kembali kepada posisi dulu. Kenapa posisi dulu? Posisi itulah yang membuat kita senang. Tidak banyak masalah, kehidupan di bawah, duduk santai sekalian. Terakhir pasti balik ke agama Bapak Ibu sekalian. Maka motor-motor kita demikian sekalian. Kita tarik mereka yang punya uang besar untuk masuk Kota Batam. Semoga uang besarnya masuk Kota Batam bisa dinikmati oleh rakyat saya, terutama Bapak Ibu warga jamaah HKI yang hadir pada pagi hari ini. Bandara sudah, jalan sudah, pelabuhan Bapak Ampar. Kalau saya cerita pasti tidak menarik. Pasti tidak menarik Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu mungkin hampir sebagian besar tidak ada di sini. Tapi perlu diingat, hari ini kita bisa makan pisang, kita bisa makan jeruk, masuknya ada di pelabuhan. Pelabuhan mana? Bisa Batu Ampar dan bisa Pelabuhan Tikus. Pelabuhan Tikus tahu? Yang masuk tidak bayar pajak. Tapi Pelabuhan Ampar
bayar pajak. Pajaknya itu apa? Salah satu untuk bangun di Kota Batam, termasuk gedung pertemuan serbaguna ini. Kalau lahannya selesai ya tinggal kita bangun aja. Uangnya dari mana? Itulah ada hasil pajak yang saya ambil untuk pemerintah dan saya bagikan kepada seluruh rakyat Kota Batam, bukan pribadi tapi untuk membangun demi kepentingan kita bersama. Maka hidup di Singapura, ibu bapak sekalian, salah satu dari kritik zoomnya pelabuhannya ini, dia membuat satu hub logistik semua barang untuk masuk ke Asia, terutama Asia Tenggara ini, setainya di sana. Satu hari kalau dia membayar saja misalnya $100, itu hanya sewa tempat. Kalau bongkar uang segala macam bisa sampai $1.000 lebih. Kalau satu hari 100, dia titip 10 hari saja di Singapura sudah kena $1.000. Kenapa Bapak tak kita buat demikian? Kalau dari dulu sudah boleh Bapak sekalian, tapi lain pemimpin, lain pemikiran. Hari ini pemimpin saya, pikirannya ada di saya, akan saya hidupkan ini. Kalau itu hidup, Bapak sekalian, pemerintah Kota Batam, BP Batam akan kaya raya, Pak. Kalau sudah kaya raya, apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya, insya Allah bisa dipenuhi. Maka negara Singapura, pemerintahnya kaya, rakyatnya terkontrol, biasa-biasa saja. Ada yang kaya, pajaknya jelas. Di Indonesia banyak orang kaya, pajaknya setengah jelas. Betul? Maka itu yang mau kita tanam, kita ikat supaya seluruh pajak kita pribadi yang punya kelebihan harus kita ambil, yaitu kita bagikan kembali kepada rakyat Kota Batam yang saya cintai ini. Terakhir, ibu bapak sekalian, saya akan menyelesaikan tentang kawasan ekonomi, terutama di kesehatan setempat. Hari ini kalau kita sakit, maaf bapak ibu, kalau yang di sini ibu tahu sendiri, kita tidak bisa bohongin. Saya kasih contoh, membangun gedung pertemuan ini, siapa yang mendesain ini? Gedung ini saja, jalan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan ilmu yang dia ada? Menurut saya, kalau ilmu yang sebenarnya sepertinya tidak. Ini bangun asal jadi saja Bapak sekalian, betul? Tidak pernah dihitung berapa kekuatan tiang ini. Coba kalian diroboh, apa kita komentar? Kalau tidak roboh, semua kita aman-aman saja. Tapi kalau diroboh, pasti semua berkomentar. Ini kurang ini. Pas sebelum roboh, kenapa tak bisa? Karena ilmu kita tidak ada. Kita punya ilmu pun, ibu bapak sekalian minta maaf, saya tidak buri bapak sekalian. Kita punya ilmu pun hari ini bapak ibu tanggung. Di atas 3, di bawah 3, mengawang-awangnya. Ya, ibu pendeta. Termasuk ibu pendeta sebagai seorang pendeta. Apakah ilmu pendeta agamanya sudah sampai ke atas? Jawabannya tidak. Apakah saya wali kota punya ilmu sampai ke atas? Jawabannya tidak. Maka ini mau kita siapkan. Salah satu di bidang kesehatan. Hari ini kita sakit, ibu kalau ada dokter sini minta maaf, ibu ke rumah sakit periksanya pakai alat apa itu? Saya pernah periksa juga. Kayaknya dengarnya tak gitu aja. Tapi seorang dokter bisa nyampaikan ini sakitnya ini, betul? Kasih obat itu. Sampai ke rumah, alhamdulillah tak sembuh. Kenapa? Karena kemampuan akal kita tidak sampai ke situ, ilmu kita tidak sampai ke situ. Maka oleh pakar kesehatan hari ini dibantulah dengan alat untuk membantu seorang dokter sama ibu pendeta. Dia tidak akan mampu menghafal satu kitab Injil ini. Kalau dia menghafal satu kitab Injil, maka tak lama dia akan jalan sendiri di pinggir jalan. Sama saya hari ini sebagai kepala BB Batam, apakah saya mampu membaca apa yang menjadi tugas BB Batam? Apakah saya mampu membaca seluruh investasi di dunia ini? Tidak sanggup sekali. Yang bantu saya apa? Handphone saya. Yang bantu saya apa? Melalui Google. Sama, ibu pendeta. Kalau tak mampu dia tinggal buka saja Google. Nah itu ada tema apa sekalian? Tesalonika ayat 2 atau pasal 2 ya? Pasal 2 ayat 15. Bapak ibu buka sendiri saja, tinggal baca sendiri. Ibu pendeta tak capek-capek lagi.
tahu dari mana asalnya, betul apa enggak? Maka langsung ditulis, tinggal kita setuju sama dokter. Hari kalau kita mampu, alat itu dari mana dulu? Alat itu yang akan kita masuk ke Kota Batam supaya mudah tanpa izin pusat melalui kawasan atau khusus kesehatan, seluruh alat boleh masuk ke sini. Yang kedua, kita boleh meng-hire dokter dari mana saja. Saya bukan membanggakan dokter luar, tapi hari ini kita akui tidak akui dokter luar lebih sempurna dari kita. Kita masukkan dia, ilmunya kita ambil. Setelah kita kuasai, orangnya, silakan kamu kembali ke kampung kamu karena kami sudah pandai semua. Maka apa itu pendeta? Kenapa dia keluar negeri belajar agama? Karena menambah ilmu. Sudah tahu dia balik sini. Ajarkan pada bapak ibu sekalian. Betul? Sama kesehatan. Kalau kita tidak paham mengenai orang, bapak kita akan selesai, Pak. Mana sanggup kita membuat satu kajian? Jawabnya begitu besar. Ilmunya baru kita dapat. Dunia sudah ada. Bagus kita tiru yang dunia kita ambil, kita terapkan di sini. Sama saya ngomong rumah sakit. Supaya nanti satu waktu kita semua tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Cukup di rumah sakit yang bisa tanaman diakui oleh dunia. Tapi hari ini bapak ibu berangkat ke puskesmas lah. Itu dokter kan ada pula. Karena obatnya habis pula. Karena kasih obat dari luar sana pula. Kasih obat cairan dari India ada pula masalah ini kan. Betul? Waktu orang menerima pasiennya seperti apa bos sekalian. Mudah-mudahan satu waktu nanti terbit di sini, income-nya akan besar, maka kita bisa men-sharekan uangnya ke seluruh rumah sakit Kota Batam dengan kita membangun satu rumah sakit bertaraf internasional. 4 ini akan saya wujudkan meskipun tidak selesai. Bapak Ibu mungkin dengar ceritanya ini seolah kegiatan awak, tapi tidak. Saya hanya punya keyakinan kalau kita ingin berbuat sesuatu dengan untuk masyarakat, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan akan meridhoi dan akan memberikan jalan kepada saya untuk mewujudkan cita-cita murni demi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kota Batam yang saya cintai. Saya kira Bapak Ibu itu saja, karena permintaan dari Ibu Pendeta dan seluruh ketua panitia hanya satu. Bagaimana status serba kantong atau belum serbangunan atau lahan ini bisa terselesaikan? Yang lainnya belum ada. Betul Bu ya? Sudah saya jawab. Dan saya akan minta, karena saya memang sudah habis, tidak boleh di Kota Batam lagi. Undang-undang hanya 2 kali, saya 3 kali. Wakil sekali, wali kota ada 2 kali. Dan terlalu lama bagus sekali. Duduk di kursi yang saya duduk sekarang, meja ada diganti, kursi terganti. Dan akhirnya itu saja. Saya kepingin melihat kursi yang baru. Maka suasana baru. Tapi kita bantu KPI karena Kevin adalah menjadi tanggung jawab kita. Maka Bapak Ibu ingat saja lah, Haji Muhammad bin Aisyah yang selesai. Ingat saja kata kita, coblos itu Kota Batam sekalian. Ingat Hobjani Dewanti, coblos Kota Batam sekalian. Tapi kalau boleh, Bapak Ibu balik tim dari kami. Kalau ini sudah bekerja selesai Pak, selesai. Katanya ada 15.000 di Kota Batam. 1 orang hanya cari 10 orang selesai Pak. 15.000, 10 orang dah 190.000. Tambah pilkada di Kota Batam. Hitungnya mudah. Penduduk Kepri ada 60% di sini. Penduduk Kepri suara ada 60% di sini. Kalau kita bisa dapat 80% dari penduduk Kota Batam, bukan dari Kepri, maka 80% dikali 60% tadi, berarti dapat 48% untuk provinsi Riau dari Kota Batam. Kalau sudah apa selesai ya Pak. Masa bintang saya tidak dapat, meskipun daerahnya kalau bintang, Pak Gubernur sekarang, masa kami balik tidak dapat, masa kami pindah ke daerah saya tidak dapat, masa Liga tidak dapat, Naku tidak dapat, anak tidak dapat, menurut saya dapat semua. Maka saya butuh bantuan Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu dengan hati ikhlas. Saya tidak bisa berikan apa yang Bapak Ibu mau, tapi saya akan berikan apa yang dibutuhkan rakyat Kota Batam yang dicintai, supaya kepentingan umum menjadi nomor 1. Karena kalau dijual harta saya sebut Bapak sekalian, tidak akan cukup untuk pilkada ini Bapak Ibu sekalian. Tapi saya katakan kita cukupkan melalui Ibu Pendeta dan Bapak Ibu sekalian, supaya kita berpikir satu. Apa tujuan kita hidup? Tujuan kita hidup salah satunya berguna untuk orang lain, baik melalui akal pikiran kita, hati kita, tangan kita, dan semua yang ada di tubuh kita.
Kalau itu dilakukan, saya yakin pahala akan dicatat sebagai untuk Bapak sekalian. Karena semua yang saya lakukan kalau positif, sama kita akan dapat bagian. Saya bangun jalan ini, pahala juga saya sendiri. Pasti untuk kita semua yang telah mendukung saya menjadi wali kota. Nanti pembuktiannya setelah kita meninggal di pada tangan pasangan. Pada waktu akan disidangkan sama ibu pendeta. Yang ini masuk surga, ini masuk neraka. Yang masuk neraka kebetulan mendukung saya menjadi wali kota waktu itu. Tetap nampaklah mukanya Ibu Rosidawati. Oh itu dulu mendukung saya. Tentu saya minta kepada Allah SWT. Kalau boleh ini diampunkan dosanya, masuk juga ke surga. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Kegiatan hari ini Bapak Ibu saya bantu 10 juta rupiah dan tanah mari kita selesaikan supaya semua berjalan baik. Mari kita jaga batang tetap kondusif. Mari kita jaga batang kondusif. Apapun kejadian saya titik pada pendeta dan para tokoh untuk menyelesaikan secara kepala dingin. Orang yang emosi berarti dia menggunakan setan di kepalanya Bapak Ibu sekalian. Manusia yang normal dia tidak akan emosi. Kalau sudah emosi berarti ada yang masuk ke pikirannya, itu yang bikin dia marah Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Ya, sebentar Bapak, izin Bapak sebagai terhormat sebagai kader, terima kasih atas nama KKRI 28. Di sini ada 2 kali, ini adalah dukungan kami seperti yang kita impikan untuk mendukung Bapak Haji Muhammad Rudi untuk maju Kepri nomor 1. Baik Bapak Ibu, saya lupa tadi. Saya sendiri sebetulnya sudah margahan anak Bapak Ibu sekalian. Saya punya menantu Seregar. Jadi waktu acaranya apa itu? Jadi istri saya dikasih boru Nasution. Saya harap dan saya